Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok terakhir yang beranggotakan 2 orang, yaitu pertama ada Ari Christian Elmanik dan saya sendiri Ilham Fadli. Nah, jadi tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS pada praktikum komputasi paralel. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan proyeknya, eh, saya ingin mengulang perintah tugasnya terlebih dahulu. Nah, berikut beberapa ketentuan-ketentuan sistem yang harus dimiliki di dalam sistem yang dibuat. Nah, di sini ketentuannya yang pertama menggunakan API atau RESTful API, lalu memiliki sistem CRUD, create, read, update, dan delete. Kemudian terdapat ketentuan implementasi algoritma juga, yaitu memiliki salah satu uh, algoritma dari algoritma berikut: ada pencarian, pengurutan data, perhitungan atau agregasi data, pembagian tugas atau pemrosesan. Nah, jadi di sini kami membuat sebuah sistem yang dinamai dengan warehouse management. Nah, sistem ini bertujuan untuk mengelola barang-barang yang ada di barang-barang atau stok dari gudang dari sebuah perusahaan. Dari sini kita dapat memanage berapa jumlah stok sisa stok barang-barang kita berdasarkan kategori-kategorinya. Nanti ada kategori elektronik, ada kategori pecah belah dan lain-lainnya. Nah, sini gambaran tentang aplikasi ini. Aplikasi Warehouse Management ini adalah sistem manajemen gudang berbasis website yang memungkinkan penggunanya itu untuk mengelola inventaris produk. Dia dapat menambah, melihat atau membaca produknya, lalu mengupdate dan juga menghapus produk tersebut dari sistemnya. Kemudian dia dapat mencari produk berdasarkan nama atau kategori dan dapat melihat statistik dari dashboard secara real time. Lalu juga dapat mengurutkan produk berdasarkan harga. Nah, jadi tadi kan dijelaskan pada ketentuan tugas itu harus memiliki create, read, update, dan delete. Nah, di sini kami sudah memenuhinya dengan sistem warehouse ini terdapat pengelolaan inventaris, itu ada tambah, baca atau sama dengan melihat, juga update dan juga hapus. Kemudian dan tadi juga dijelaskan ketentuannya harus memiliki salah satu algoritma. Nah, sini kami menerapkan 2 algoritma. Yang pertama itu ada linear search dan juga pengurutan harga nih. Dari sini bisa kita lihat si pengguna dapat mencari produk dan juga mengurutkan produk berdasarkan harga. Lanjut ke arsitektur sistemnya. Nah, di sini untuk komponennya itu ada back end, front end, dan komunikasi. Nah, untuk back end itu kami menggunakan Flash atau Python dengan SQLite database. Kemudian untuk front end-nya itu menggunakan HTML, CSS, Bootstrap, dan JavaScript vanilla. Dan untuk komunikasinya tentu itu menggunakan REST API dengan CORS. Lanjut endpoint. Nah, API endpoint yang digunakan di sini ada get, post, put, dan delete sesuai dengan perintah ataupun ketentuan tugas tadi. Nah, get API produk itu gunanya untuk mendapatkan daftar semua produk. Kemudian post API produk itu untuk menambahkan produk baru ke dalam database. Kemudian put API produk itu untuk mengupdate data yang produk yang sudah ada. Kemudian delete itu untuk menghapus produk dari database. Selanjutnya algoritma yang digunakan sini ada 3. Pertama Flash 3.0.0 yaitu framework web Python untuk routing dan handling requestnya. Kemudian Flash Course 6.0.2 itu untuk mendukung course origin resource sharing. Kemudian SQLite Tree ini sebagai database built-in untuk penyimpanan data. Nah, selanjutnya
employee develop. Nah, ini mengenai algoritma yang kami gunakan tadi, terdapat bubble sort atau descending dan linear search. Nah, bubble sort di sini, algoritma bubble sort ini digunakan untuk mengurutkan produk berdasarkan harga dari yang tertinggi ke yang terendah. Kemudian linear search ini untuk pencarian tadi. Nah, algoritma linear search ini digunakan untuk mencari produk berdasarkan keyword yang diinputkan oleh pengguna, baik dia menginputkan nama produk maupun kategori produk. Nanti akan muncul produknya kalau dia cari di kolom pencariannya. Lanjut, fitur-fitur utama pada sistem ini, pertama tentunya CRUD operation, ada kelengkapan yang create, read, update, dan delete tadi. Kemudian ada real time search-nya untuk pencarian produk berdasarkan nama dan kategori. Lanjut, ada fitur sorting untuk menurunkan produk berdasarkan harga tertinggi. Dan ada dashboard analytics untuk tampilan statistik real time mengenai item, aset, stok, dan juga kategori ya. Kemudian desain yang responsif, dan ada juga status inventory. Jadi status ini untuk menunjukkan kalau stoknya itu tersedia, rendah ataupun habis. Lanjut, fiturnya course enable, siap untuk integrasi dengan aplikasi eksternal, dan form validation, kategori barang terpilih dan input terbatas. Nah, selanjutnya di sini mengenai demo program itu akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Ari Christian Elmanik. Jadi mengenai demo program akan saya alihkan ke Ari Christian Elmanik. Bagian saya mungkin cukup itu saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya lanjutkan ke Ari Christian Elmanik. Baik, perkenalkan, nama saya Ari Christian Elmanik dengan NPM 233510771. Di video ini saya akan mendemonstrasikan project untuk mata kuliah praktikum komputasi paralel dan sistem terdistribusi, yaitu di mana di sini kami membuat sistem untuk monitor pergerakan stok gudang secara real time. Nah, jadi di sini untuk judul project itu kami buat dengan nama Warehouse Manager. Dan kemudian kalau kita lihat di sini di bagian halaman utamanya itu ada beberapa card yang di antara card tersebut menampilkan yang pertama itu total item, kemudian total aset, lalu ada kategori dan total stok. Kemudian di sini juga bisa langsung menampilkan list barangnya dengan kategori-kategorinya. Lalu ada juga di sini kita lihat kolom-kolomnya, yaitu di sini ada nama produk, kategori, harga satuan, jumlah stok, lalu ada status jumlah stoknya itu, apakah dia tuh banyak atau kurang stok atau sedikit stoknya. Lalu di sini ada aksi, di mana aksinya ini ada dua, kita bisa menghapus atau mengedit stok barang yang ada di gudang kita. Kemudian di sini ada cari barang, dimana kalau misalnya ada suatu kasus kalau terlalu banyak barang dalam gudang kita, itu kita bisa tinggal cari, contohnya kayak gini. Nah, itu Creo aja, The Creo. Nah, ini kalau kita misalkan cari, dia akan langsung nampilin The Creo. Terus di bagian card-cardnya itu dia juga langsung nampilin yang fokus ke barangnya itu aja. Lalu di sini ada juga fungsi untuk nampilin barang atau sorting barangnya. Siapa tahu kita mau lihat dari yang termahal atau yang termurah, ini bisa kita tinggal tekan di sini. Atau misalnya kita coba reset, lalu dia kembali ke posisi defaultnya. Nah, untuk di bagian edit ini kita coba tambah barang dulu. Nah, di sini kita bisa tambah barang. Misalnya kita di sini mau bikin keyboard. Nah, sini termasuk dalam kategori elektronik, lalu harganya itu misalnya 100.000. Kemudian stok awalnya itu kita bikin 100. Nah, kemudian dia itu nanti langsung masuk ke dalam list item yang ada di gudang kita. Nah, kemudian di sini kita bisa lakukan aksinya yang seperti tadi disebutkan, kita bisa edit atau hapus. Nah, di sini contohnya misalkan kita coba edit stok awalnya 100 jadi 50. Dan harganya itu berubah jadi 80. Siapa tahu diskon 20%. Nah, ini 80.
Lalu kita coba simpan dan ya seperti ini, harganya 80 dan stoknya itu tinggal 50. Nah sekarang untuk bagian status kita coba kurangi dia jadi sisa 5 stoknya. Nah dia jadi low stock. Nah kemudian misalnya dia udah habis nih, kita coba jadi 0. Nah kalau dia 0, dia itu berarti tandanya udah nggak ada stoknya lagi. Nah di sini kasusnya kita bisa hapus. Nah sekarang dia sudah kita hapus dan fungsinya berhasil. Nah dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya penggunaan CRUD menggunakan Fast API itu berhasil. Nah mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di bagian demo ini, karena ini hanya project sederhana. Maka saya Arik Christian, terima kasih.